Hai, assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Part 19, bolehkah aku nikahi saudaraku? Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 19. Enggak, aku yang duluan masuk ke kamar ini. Jadi kamu aja yang cari kamar lain. Jaga Arka sambil memegang koper Lea dan menariknya. Enggak mau, kamu aja yang keluar. Lea tak mau kalah dan kembali menarik kopernya untuk menyimpannya dengan rapi. Arka menghela nafas kesal, kemudian beralih mengambil handphonenya, lalu menekan panggilan yang tertuju pada papanya. Kamu mau telepon siapa? Tanya Lea. Papa. Aku mau tanya kenapa dia memberi kita satu kamar. Ucap Arka tanpa melihat ke arah Lea dan terus menggenggam ponselnya di dekat telinganya. Halo, assalamualaikum Pak. Ya, ada apa kamu telepon Papa? Kamu sudah sampai di sana? Tanya Rafa. Dia sudah merencanakan dengan matang dan sengaja memberi satu kamar untuk mereka berdua. Dia berharap kedua anaknya akan bersatu dan Arka bisa secepatnya melupakan rasa benci dan dendamnya. Pak, kok Lea ada di kamar aku? Papa pasti sengaja kan supaya aku sekamar sama Lea, protes Arka. Memangnya kenapa kalau kamu sekamar sama Lea? Dia kan istrimu. Apa salahnya? Pokoknya aku nggak mau. Aku mau cari kamar lain aja, balas Arka kesal. Semua hotel berbintang di sekitar situ sudah penuh. Hanya ada satu kamar itu saja. Kalaupun kamu mau cari lagi, silakan. Tapi kamu nggak punya mobil di sana untuk pergi. Jadi kamu pasti akan kerepotan untuk bolak-balik ke hotel itu kalau klien kita sudah datang. Ada sih hotel bintang 2 dekat sana. Kamu mau? Ucap Rafa tersenyum sendiri. Di sana karena Arka mau ataupun tidak, pasti akan terpaksa sekamar dengan Lea. Enggak. Nanti aku malah nggak bisa tidur. Ya udah, kalau gitu aku di sini aja, balas Arka terpaksa. Nah, gitu dong. Baik-baik ya di sana sama Lea, ucap Rafa, kemudian menutup teleponnya. Arka dengan kesal lalu duduk di sofa, kemudian menyalakan TV. Sementara Lea terus melihat ke arah Arka yang sangat kesal. Gimana? Nggak mau cari kamar lain? Tanya Lea. Kata Papa semua sudah penuh. Jadi aku akan di sini. Aku tidur di kasur, kamu boleh tidur di sofa nanti. Balas Arka dengan tatapannya hanya fokus pada layar TV di depannya. Enak aja. Pokoknya aku di kasur, ucap Lea tak mau kalah. Arka terdiam, tak membalas apapun ataupun ingin berdebat karena dia sudah merasa malas dan tidak mood. Dia pun hanya terlarut dalam pikirannya sendiri, walaupun pandangan matanya lurus ke depan. Aku yakin Papa pasti sengaja mau mendekatkan aku sama Lea. Aku nggak akan biarkan Papa berhasil. Kita lihat saja nanti. Aku akan buat Lea sangat tersakiti di sini, ucap Arka dalam hati. Kemudian dia mengetik sesuatu di handphonenya lalu mengirimkannya pada seseorang. Di tempat lain, Gina sangat cemas dan khawatir karena dia mengetahui bahwa Arka pergi bersama Lea keluar kota. Awalnya, Arka tidak ada kabar sama sekali seharian. Sampai akhirnya dia datang ke kantor untuk mencari Arka
dan dia pun bertemu Marvel di sana yang memberitahu soal perjalanan dinas Arka bersama Lea. "Kapan mereka pergi?" tanya Gina penasaran dan terlihat sangat marah. "Sepertinya tadi siang." "Kenapa?" "Mereka itu suami istri. Kamu gak perlu mengkhawatirkan suami orang," balas Marvel. "Kamu benar-benar gak ngerti ya. Harus berapa kali aku sama Arka jelasin ke kamu kalau kami itu saling mencintai. Sudahlah, aku lagi malas berdebat. Aku mau nyusul mereka. Aku gak mau biarkan Lea mendekati Arka," ucap Gina yang hendak pergi. Tapi Marvel langsung memegang lengan Gina untuk menahannya. "Kamu gak boleh pergi. Kalau kamu ke sana, kamu hanya akan jadi perusak." "Apaan sih? Lepasin." Gina menghentakkan tangannya hingga terlepas dari pegangan Marvel. Kemudian ponselnya tiba-tiba berdering. Sebuah pesan masuk dari Arka dan Gina pun langsung membacanya. "Kamu lihat ini. Kamu lihat kan? Arka sendiri yang minta aku datang. Aku sudah bilang kalau dia memang mencintai aku. Dia nggak akan bisa jauh dari aku," ucap Gina sambil memperlihatkan pesan tersebut. Marvel yang terkejut langsung mengambil ponsel itu dari tangan Gina dan membaca pesan dari Arka itu dengan jelas. "Gimana? Udah percaya kan? Sudah ya. Aku mau urus tiket pesawat dulu untuk bisa berangkat hari ini. Bye," ucap Gina lalu melambaikan tangan dan pergi meninggalkan Marvel. Sementara Marvel akhirnya terdiam sambil memikirkan tindakan apa yang harus dia ambil. Apalagi yang Arka rencanakan? Aku tidak menyangka dia masih belum puas. Aku yakin dia punya rencana untuk menyakiti Lea lagi di sana. Apa yang harus aku lakukan? Ucapnya pada dirinya sendiri. Marvel langsung pergi menemui Rafa di ruangan kerjanya untuk memberitahu soal ini. Dia benar-benar merasa khawatir dan kasihan pada Lea jika Gina menyusul mereka ke sana. "Pak, ada sesuatu yang perlu saya bicarakan," ucap Marvel berdiri menghadap ke arah Rafa. "Ada apa, Marvel? Apa ada masalah dengan pekerjaan kamu? Saya sebenarnya tidak enak kamu bekerja di sini, karena orang tuamu kan pengusaha besar. Kamu harusnya bekerja di perusahaan ayahmu." "Bukan tentang itu, Pak. Ini soal Lea." "Ada apa dengan Lea?" tanya Rafa yang langsung penasaran dan fokus mendengarkan. Gina menyusul Arka ke sana. Mungkin Arka punya rencana untuk menyakiti hati Lea lagi." Rafa langsung terdiam, memikirkan putrinya di sana. Niatnya ingin membuat Arka dan Lea bersatu dan bisa berbulan madu di sana. Dia sangat yakin jika Arka berdua saja dengan Lea, itu akan membuat Arka luluh dan melupakan dendamnya. Tapi jika Gina ke sana, itu pasti akan merusak semua rencananya. "Bagaimana, Pak?" tanya Marvel yang melihat Rafa diam saja. "Saya juga bingung, Marvel. Saya tidak mungkin menghalangi Gina. Saya hanya bisa berharap Lea kuat dan bisa menghadapi mereka," jawab Rafa. "Kalau gitu, saya mau minta izin, Pak. Saya juga mau menyusul mereka. Barangkali saya bisa melakukan sesuatu di sana." "Baiklah, saya percayakan Lea sama kamu. Kalau ada apa-apa, langsung kabari saya," pinta Rafa cemas. "Baik, Pak,"
Marvel langsung bergegas pergi meninggalkan ruangan itu dan memesan tiket pesawat untuk penerbangan selanjutnya. Di kamar hotel itu, Harkanya terus menyibukkan diri dengan menonton TV atau membaca majalah. Bahkan walaupun matanya menatap ke arah lain, hati dan pikirannya tetap saja kacau. Dia masih duduk di sofa itu, mengganti channel TV dengan remote di tangannya berkali-kali dengan penuh rasa kesal. Sementara Lea yang sedari tadi memperhatikan, akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Arka. "Hai sayang, nonton apa sih?" tanya Lea tersenyum dan langsung duduk di samping Arka. "Ngapain dekat-dekat sana?" pinta Arka dengan tegas. Bukannya menjauh, Lea justru semakin mendekat dengan bergelayut pada Arka lalu menyandarkan kepalanya di bahu Arka. Arka yang merasa risih berusaha melepaskan diri, tapi akhirnya dia diam saja, membiarkan Lea tetap bersandar. "Kamu ingat nggak? Dulu kita sedekat ini. Aku kadang sampai lupa kalau kita saudara. Aku selalu berharap kalau kita tidak punya hubungan darah, supaya aku bisa mencintai kamu. Kamu selalu menjadi pelindung dan menjaga aku dengan sangat baik. Tapi waktu itu aku tetap bersyukur karena aku punya kakak sepertimu. Dan sekarang kamu menjadi suami aku. Aku tetap bersyukur walaupun kamu mencoba membalas dendam. Karena aku yakin kamu menikahi aku bukan karena dendam, tapi karena kamu mencintai aku," ucap Lea dengan lembut dan penuh cinta. Arka langsung terhanyut mendengar curahan hati Lea. Dia terus mendengarkan, bahkan perkataan Lea itu sangat menusuk di hatinya. Dia sangat tersentuh dan kembali bertanya pada dirinya sendiri, apakah cintanya jauh lebih kuat dibanding rasa dendamnya? Rafa dan Sarah telah membohonginya selama bertahun-tahun, dan cerita masa lalu Anggi membuat dia merasa semakin terluka. "Lepasin. Kamu pikir aku akan tersentuh dengan apa yang kamu katakan?" ucap Arka berusaha membohongi dirinya. "Aku nggak berniat membuatmu tersentuh. Aku hanya ingin kamu tahu, bahkan walaupun kamu menikahi aku karena dendam, aku mau menikah karena cinta. Aku sangat berharap kita bisa bahagia dalam pernikahan ini. Aku khawatir kamu tidak bahagia jika hatimu terus dipenuhi rasa benci. Aku akan puas dan bahagia kalau aku membalas semua rasa sakit hatiku dan mamaku," balas Arka dengan marah. Tapi Lea langsung menatap mata Arka sambil tersenyum. "Aku tunggu sampai dendammu selesai. Aku cinta sama kamu," ucap Lea yang lagi-lagi membuat Arka tersentuh dan terdiam. Arka mulai terbawa perasaan, kemudian ingin mencium istrinya itu, wanita yang tidak pernah dia sentuh selama pernikahan. Tapi baru saja dia mendekatkan wajahnya, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar mereka.